Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerard Rusbani, kelas 2B dengan NIM 23110085. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan personal hygiene atau memandikan pasien. Dan untuk manfaatnya untuk pasien, membersihkan pasien supaya pasien terasa nyaman dan bersih. Nah, untuk bahan dan alatnya ada pakaian bersih satu setel, terus ada baskom dua buah yang baskom satu berisi air panas dan yang baskom yang ini berisi air dingin. Dan ada waslap dua buah juga, terus perlak handuk kecil satu buah, selimut mandi atau kain tertutup, terus cermek plastik ini untuk ketika memandikan pasien kita menggunakan ini untuk menjaga agar air tidak kena ke badan kita. Dan untuk ada tempat tertutup untuk pakaian kotor, untuk pakaian kotornya pasien, terus sabun mandi, bedak, dan sarung tangan bersih. Baik, pertama-tama kita mengecek data pasien, apakah pasien benar yang kita memberikan tindakan. Permisi ya Bu, apakah ini bernama Ibu Rina? Oh ya benar Bu. Nah, setelah mengecek data pasien, kita akan melakukan cuci tangan menggunakan antiseptik, mencuci tangan N95. Dan terus kita mempersiapkan alat ke dekat pasien. Permisi ya Bu. Ada sabun, terus ada handuk dua, handuk yang kecil, terus ada selimut. Nah, untuk tahap kerjanya ada beberapa langkah. Yang pertama kita harus menjaga privasi pasien. Misi ya. Nah, untuk yang kedua kita melakukan menggunakan sarung tangan dengan colek. Karena kita tadi sudah mencuci tangan, kita akan menggunakan handphone. Nah, setelah sudah selesai menggunakan handphone atau sarung tangan, selanjutnya kita akan memakai cermek untuk melindungi tubuh kita dari air. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti selimut pasien dengan menggantikan selimut mandi. Nah, untuk langkah-langkah menggantikan selimut pasien ada beberapa untuk menjaga privasinya pasien. Pertama, kita permisi ya Bu.
Nah, ketika selimut pasien yang sudah kita ambil, kita akan taruh ke tempatnya yang kotor karena selimut ini sudah kotor. Nah, setelah kita selesai menggantikan selimut pasien, maka tahap selanjutnya kita akan membuka pakaian pasien. Untuk menjaga privasinya, kita harus mengeluarkan dari dalam. Isinya Bu. Nah, untuk pakaian yang betul kita akan taruh ke tempatnya. Oke. Setelah mengeluarkan pakaian pasien, kita akan alas pakai perlak supaya nanti ketika kita memberikan pasien airnya tidak akan turun ke bawah. Kita akan memiringkan pasien sebelum kita masukkan supaya ketika kita memasukkan kita tidak siapa. Nah, sebaliknya kita akan memiringkan ke sebelah kiri juga seperti itu ya Bu. Setelah itu kita akan mengalas perlak dari kantong ke atas kepala. Siap Bu, angkat titik kepalanya. Baik, di sini tadi ada baskom yang pertama ada air panas, yang kedua ada air dingin. Setelah kita melakukan personal hygiene atau membersihkan pasien, kita menanyakan pasien dahulu apakah pasien diizinkan untuk memakai sabun apakah tidak. Kalau ketika pasien mengizinkan, kita akan permisi Bu, apakah Ibu mau dikasih sabun apakah bisa. Ketika pasien sudah menyetujui pakai sabun, kita akan melakukan pemasakan. Untuk pertama kita membersihkan bagian kepalanya, kita ambil air, terus kita membersihkan di bagian kepala, terus di hidung, terus di leher, terus di telinga karena kotornya itu lebih dominan ke telinga, terus di bawah leher. Nah, setelah sudah selesai membersihkan melalui pakai sabun, kita akan membersihkan mengirimkan melalui air hangat. Nah, setelah selesai membersihkan di kepala, kita akan langsung ke bagian lengan pasien. Selesai kita membersihkan melalui air hangat, kita akan mengirimkan tubuh pasien menggunakan handuk. Nah, untuk teknik pengiringannya jangan digosok, ya cukup ditempel di karpet aja. Isi ya Bu. Setelah selesai kita membersihkan ke bagian kepala, kita akan lanjut ke membersihkan bagian dadanya. Nah, setelah kita membersihkan bagian dadanya, kita memerlukan handuk. Yang handuk lebar untuk menutupi bagian dadanya pasien untuk menutupi privasinya. Untuk menjaga privasi kita, saya membersihkan bagian kepala, kita akan membersihkan bagian lain pasien. Terus angkat tangannya untuk cek-ceknya. Nah, setelah saya menggunakan air sabun, kita akan bilas menggunakan air hangat.
Nah, setelah kita menggunakan air hangat, membersihkan melalui air hangat, kita kan eh, mengirimkan melalui handuk. Selesai membersihkan dengan pasien, kita akan lanjut ke bagian Nah, ketika sudah diangkat selimut, kita akan membersihkan melalui air sabun. Nah, selesai kita menggunakan air sabun, kita membilas dengan air hangat. Ketika sudah membilas menggunakan air hangat, kita akan mengambil handuk untuk mengirimkan tubuh pasien dengan tap-tap. Setelah selesai kita memberikan pasien, kita akan mengangkat handuk pasien. Kayak begini. Nah, kita akan menggantikan baju pasien. Nah, setelah itu kita akan mengangkat handuk yang menggantikan handuk yang bersih. Nah, ketika sudah menggantikan pakaian dan selimut pasien, kita akan menggunakan baby blues di tubuh pasien. Nah, ketika sudah selesai menggunakan baby ke tubuh pasien, untuk sekarang kita akan melakukan tahap tereliminasi untuk membuka sarung tangan. Terus buka tonik. Membersihkan alat-alat. Terus mencuci tangan. Nah, sekarang kita berpamitan dengan pasien karena kita sudah melakukan bersama lagi. Permisi Bu, apakah sekarang keadaan Ibu sudah baik dan ketika sudah menyelesaikan personal hygiene dan membersihkan tubuh Ibu, apakah Ibu merasa nyaman? Baik, terima kasih Bu. Untuk saya saat meninggalkan ruangan, jika ada keperluan, mohon dipencet bel ya. Sekian hasil praktek personal hygiene. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.